Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik ya, di Serbuk Senin Berbuku dan masih dengan buku yang sama ya, The Psychology of Money karya Morgan Housel yang kita sudah memasuki bab yang ke-6 ya. Tadi sudah ya. Aha. Nah, kita lanjut lagi deh ya bacanya. Iya, tadi ada poin yang menarik dalam buku ini, yaitu keberhasilan Anda sebagai seorang investor akan ditentukan oleh bagaimana Anda menanggapi beberapa momen mengerikan, bukan bertahun-tahun yang dihabiskan dengan lancar. Ya, kesuksesan seseorang bukan ditentukan bagaimana dia berusaha dan usahanya naik-naik terus saja nih, nggak ada naik turunnya. Nah, tapi disitulah bagaimana seseorang bisa menyikapi eh, fluktuatif ya, situasi fluktuatif naik turun itu tadi. Dan kita lanjut ke buku ini. Ingat, ekor mendorong segalanya. Distribusi keberhasilan di antara saham publik besar seiring waktu itu tidak beda jauh dengan modal Ventura. Nah, sebagian besar perusahaan publik ini tak menguntungkan, beberapa lumayan, dan segelintir menjadi pemenang besar yang menjelaskan sebagian besar hasil di bursa saham. JP Morgan Asset Management ini pernah mempublikasikan distribusi hasil untuk Russell 3000 indeks ya. Berarti kalau 3000 index. Nah, kumpulan perusahaan publik yang besar dan luas sejak tahun 1980. 40% dari seluruh komponen saham Russell 3000 kehilangan setidaknya 70% nilai dan tidak pernah pulih dalam periode itu. Efektif, hampir semua hasil keseluruhan indeks itu berasal dari 7% perusahaan di dalamnya yang performanya lebih unggul melewati setidaknya 2 kali simpangan baku. Itulah jenis hal yang Anda bisa harapkan dari modal Ventura. Namun terjadinya di indeks terdiversifikasi yang membosankan. Belada sebagian besar perusahaan publik itu tidak memandang industri. Lebih daripada separuh di antara semua perusahaan teknologi dan telekomunikasi publik kehilangan sebagian besar nilai dan tidak pernah pulih. Di antara perusahaan pelayanan publik pun tingkat kegagalan di atas 1/10. Nah, menariknya, suatu perusahaan harus punya tingkat keberhasilan tertentu untuk menjadi perusahaan publik dan termasuk Russell 3000. Nah, perusahaan-perusahaan di dalamnya mapan, bukan perusahaan rintisan kemarin sore. Meski begitu, sebagian besar umurnya dalam hitungan tahun, bukan generasi. Ambil contoh dari perusahaan Carol Co, mantan anggota Russell 3000 Index. Carol Co memproduksi beberapa film paling terkenal pada tahun 80-an dan 90-an, termasuk 3 film Rambo pertama, Terminator kedua, Basic Instinct, dan juga Total Recall. Carol Co go public pada tahun 1987. Perusahaan itu sukses besar, mengeluarkan hit demi hit. Omsetnya mencapai $500 miliar pada tahun 91 dengan kapitalisasi pasar $400 juta, jumlah besar dulu terutama untuk studio film. Kemudian Carol Co ambruk. Film laris tak muncul lagi. Beberapa proyek berbiaya besar gagal dan menjelang pertengahan 90-an, Carol Co tinggal sejarah. Carol Co bangkrut pada tahun 1996, sahamnya jadi 0 dan wassalam. Rugi katastrofik. Dan 4 dari setiap 10 perusahaan publik akan mengalami hal yang sama. Kisah Carol Co bukan layak disampaikan karena unik, melainkan karena lazim. Bagian paling penting ceritanya, Russell 3000 naik melebihi 73 kali lipat sejak tahun 80. Itu hasil yang spektakuler. Itulah keberhasilan.
40% perusahaan di indeks itu gagal, namun 7% komponen yang berperforma sangat bagus sudah cukup untuk mengimbangi yang gagal. Seperti Hans Berggrens, tapi dengan Microsoft dan Walmart, bukan Picasso dan Matisse. Nah, bukan hanya beberapa perusahaan menyebabkan sebagian besar hasil pasar. Di antara perusahaan-perusahaan itu ada lebih banyak peristiwa ekor. Tahun 2018, Amazon mendorong 6% hasil S&P 500 dan pertumbuhan Amazon hampir sepenuhnya disebabkan Prime dan Amazon Web Service yang merupakan peristiwa ekor di perusahaan yang telah mencoba ratusan produk mulai dari Fire Phone sampai biro perjalanan. Apple bertanggung jawab atas hampir 7% hasil indeks itu pada tahun 2018 dan pendorong utamanya adalah iPhone yang di dunia produk teknologi adalah ujungnya ujung ekor. Siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu? Tingkat penerimaan pegawai Google adalah 0,2%. Di Facebook 0,1%, Apple 2%. Orang-orang yang bekerja di proyek-proyek ekor dan mendorong hasil ekor memiliki karir di ekor. Gagasan bahwa sebagian kecil hal yang menyebabkan sebagian besar hasil bukan hanya berlaku bagi perusahaan di portofolio investasi Anda. Itu juga bagian penting perilaku Anda sendiri sebagai investor. Nah, definisi jenius militer menurut Napoleon adalah orang yang bisa melakukan hal biasa ketika semua di sekelilingnya jadi gila. Jadi sama saja dengan investasi. Sebagian besar melihat finansial adalah mengenai hari ini, apa yang harus Anda lakukan sekarang dan saham apa yang tampak cocok dibeli saat ini. Namun biasanya hari ini tak sepenting itu sepanjang hidup Anda sebagai investor. Keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini atau besok atau minggu depan tidak akan berpengaruh sebesar apa yang Anda lakukan pada segelintir hari, barangkali 1% dari semuanya atau kurang, ketika semua orang lain di sekeliling Anda jadi gila. Pertimbangkan apa yang bakal terjadi jika Anda menabung $1 per bulan dari 1900 sampai 2018. Ya, Anda dapat menginvestasikan $1 itu ke bursa saham AS, ya. Maksudnya Amerika Serikat setiap bulan, apapun keadaannya. Nah, tak peduli para ahli ekonomi berteriak soal resesi yang akan datang atau pasar lesu. Anda terus berinvestasi. Dan mari kita sebut nama investor yang melakukan itu adalah Sue. Namun barangkali investasi dalam masa resesi terlalu menakutkan. Jadi barangkali Anda menginvestasikan $1 itu di bursa saham ketika ekonomi tidak sedang resesi. Menjual semuanya kalau resesi, lalu memegang uang kas dan menginvestasikan lagi semuanya ke bursa saham ketika resesi berakhir. Kita akan sebut nama investor yang melakukan itu adalah Jim. Atau barangkali perlu resesi beberapa bulan sampai Anda ketakutan. Kemudian perlu beberapa lama untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi sebelum kembali ke bursa saham. Anda berinvestasi $1 di saham ketika ada resesi, menjual 6 bulan sesudah resesi bermula, dan kembali berinvestasi 6 bulan sesudah resesi berakhir. Dan mari kita sebut Anda Tom. Berapa banyak uang yang bakal didapat para investor itu akhirnya? Nah, Sue mendapatkan $435.551. Jim mendapatkan $257.386. Sementara Tom $234.467. Sue menang.
Gimana cara ngitungnya? Oke, masih akan saya bahas bersama Anda di sini, Dialog Kota Batik di Serbuk Senin Serba Buku.